Bismillah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di hari Sabtu bersama How Community Channel. BTW, ini merupakan video pertamanya aku di channel ini, beserta mengenali nih satu segmen terbaru dari Hawa Community. Segmen terbaru ini dinamakan Hawa Bertanya. Udah kayak spam aja ya. Nah, segmen ini merupakan segmen untuk memfasilitasi teman-teman untuk bertanya, ya mau apalagi bertanya, mengenai seputar sekolah, keimanan, cinta, jodoh, kayak pakarnya aja ya. Keimanan lagi, jodoh, bermain takjub, minum coklat panas, ya pokoknya apapun boleh teman-teman tanyain. Dan teman-teman bisa nanya itu di Instagramnya Hawa Community. Jadi insya Allah bakal selalu ada forum untuk menanya gitu. Nanti di sana ada SG lah, nanti bisa teman untuk isi lah ya. Makanya harus di follow, dan jangan lupa nih di sini di subscribe nih channel ini, di subscribe ya guys. Ini udah mau 1 menit. Oke. Berhubung ini adalah video pertamanya Hawa Bertanya, tema kali ini yang diangkat adalah L-O-V-E love. L-O-V-E love. Wih, kayak lagu K-pop ya zaman dulu. Ya, jadi kita akan membahas di video kali ini apa itu cinta, bagaimana cinta itu terbentuk, dan siapa aja sih yang harus kita cintai. Getek gak sih? Oke, ini tuh sejalan dengan pertanyaan dari Sarahe Ayue. Sarah ini menanya, what is love? Udah kayak lagu 2 kali aja ya. Kayak, you wanna know, no, what is love? Ya, bagi teman-teman yang tahu K-popper pasti tahu lah tentang what is love. Oke, dari aku searching ya guys, banyak arti, definisi dari cinta. Banyaklah para ahli yang mendefinisikan cinta itu emosi yang positif yang dialami oleh seseorang, terus emosi yang sangat mendalam. Nah, banyak ya pokoknya nama ya. Jadi Sundanya keluar ya. Tapi yang tidak bisa dipungkiri dari semua ahli itu adalah cinta mengeluarkan suatu emosi sehingga kita tuh ada suatu pengorbanan. Iya nggak sih? Iyalah gitu. Misalnya ya, kita mencintai, ngasih cinta, ya pokoknya ada seorang yang mencintai pasti dia akan berkorban. Sejauh apapun si orangnya itu, si doinya itu pasti akan kutempuh. Kayak lagu ya, walau ke ujung dunia gonceng-gonceng. Ya, itu ya jauh juga ditempuh. Udah mah jauh, harta, capek, waktu, semuanya dikorbankan gitu ya untuk orang yang dicintai. Nah, yang kedua nih tiba-tiba yang kedua itu adalah kalau cinta pasti ingin tahu kehidupan orang yang dicintai. Iya nggak sih? Ingin nge-stalk, ingin kayak tahu teman-temannya, tahu hal yang disukai kita tuh ingin menonjol di mata dia. Gak kuat dah aku ngomongin cinta, kayak udah berasa pakar belum ya. Makanya subscribe. Ya udah, itu yang kedua, ciri-ciri tentang cinta. Ngomong-ngomong cinta, pasti ada statement dimana cinta itu buta. Iya gak sih? Kayak kalau cinta itu buta, mau dia jelek, mau dia melakukan kesalahan, pasti kita bela. Iya nggak? Jadi ya nggak apa-apa sih, udah dia mah kan ya karena cinta ya pasti kita bela gitu, walaupun nggak seiman gitu dibela ya. Apa sih? Nah gitulah. Tapi ngomong-ngomong soal cinta ya teman-teman, jadi ada suatu zat yang maha cinta. Siapa? Allah. Dalam Asmaul Husna ada yang namanya Al-Wadud, yang itu artinya maha cinta. Jadi Allah itu maha cinta guys. Satu-satunya zat yang wajib untuk dicintai adalah Allah. Dan kita mencintai seseorang itu karena Allah.
Ya, yang mencintai, yang dicintai itu Allah, dan orang lain juga mencintai kita tuh karena Allah, dan kita mencintai orang lain juga karena Allah. Udah komplit aja gitu. Jadi jangan nyalahin. Kalau misalnya ada Ikhwan, jangan Ikhwan deh, ada laki-laki suka sama kita, ih geluh, kita kan suka gitu ya, ih geluh. Jangan gitu, udah soalnya Allah yang ngebuat dia suka gitu, dan dia juga nggak ingin suka sama kita, dan cuman Allah aja ngasih rasa suka dia ke kita. Makanya jangan GR gitu. Berikut juga kita gitu, kalau misalnya kita sama seseorang, itu tuh Allah yang membuat rasa cinta itu tumbuh gitu. Dan itu kan tuh ujian ya teman-teman. Rasa suka juga ke lawan jenis ya, kalau ininya itu merupakan ujian gitu. Makanya tuh kita harus gimana nih, lihat Rasul. Aku lihat kemana sih ya, lihat Rasul ya gitu. Karena di surat Ali Imran surat ketiga ayat ke-31, kalau misalnya ingin dicintai oleh Allah, maka harus cinta atau harus ikuti Rasul. Jadi pernah nggak sih kayaknya kita tuh sayang gitu ke idol, kita tuh cinta gitu ke idol. Kalau idolnya pakai sesuatu, kita tuh kayak ingin gitu pakai gitu. Dia minum sesuatu ingin gitu, kita dia brand makan sesuatu kita juga beli gitu. Nah itu kan wujud cinta kita tuh pada idol. Terus gimana kalau misalnya kita cinta, kita nggak punya seorang, kalau kita mengimani Ali Imran ayat 31 ini, kita kan harusnya mencintai Allah dengan mengikuti Rasul. Apapun yang Rasul suka, maka kita harus suka. Rasul suka kambing, maka kita harus suka kambing dan kurban. Yaitu adalah what is love. Oke, pertanyaan kedua yaitu dari Teh Cynthia Meilinda. Jadi, boleh nggak sih kita cinta dalam diam? Pengalaman gini ya, setahu aku, bagaimana sih cara cinta itu terbentuk? Itu pertama adalah kita saling tahu. Iya nggak sih PDKT. Makanya kan cinta itu awalnya PDKT. Aku lihatnya kemana sih? Sini. Yang pertama tuh pasti PDKT dulu gitu. Yang kedua masuk ke hati, makanya ada lagu dari mata turun ke hati gitu. PDKT kan lihatnya dari mata gitu, diproses di otak, lo turun ke hati, baru turun ke langkah gitu ya. Nah, kalau misalnya tadi ya, boleh gak sih kita cinta dalam diam? Kita lihat dulu kita cintanya ke siapa dan diamnya tuh kayak gimana. Kalau kita cintanya ke Allah, ya kita harus memperlihatkannya. Kita harus memperlihatkan bahwa kita itu muslim karena Allah yang nyuruh kita itu gitu. Dan kita harus mencontoh Rasul gitu. Terus kalau cintanya kepada manusia gitu ya, kepada orang yang lawan jenis, kan teman-teman juga tahu ya, perempuan itu dilihat dari rasa malunya, ya nggak sih? Nah dulu tuh ya, sejarahnya itu kalaupun wanita malu, pasti dia tuh nggak mau orang lain tuh tahu kalau kita tuh suka sama si doi. Bahkan parahnya mah paling cuma motongin jadi sendiri gitu ya, lihat Nabi Yusuf gitu. Tapi sekarang tuh banyak orang yang suka tapi diumbar-umbar, ya nggak sih? Oh aku suaminya dia, aku istrinya dia, aku ya pokoknya gitu ya, ada saja ya gitu. Boleh nggak cinta dalam diam? Dilihat dulu konteksnya, cintanya ke siapa dan diamnya kayak gimana. Terus juga ini masih dari Teh Cynthia Melinda, bagaimana cara untuk mengendalikan rasa cinta? Tadi kita kan sudah sharing ya teman-teman, bahwa cinta itu datangnya dari Allah, dari Sang Maha Cinta Al-Wadud gitu. Kalau misalnya cara mengendalikan cinta, ya kembali lagi ke Allah gitu. Ya emang tidak bisa dipungkiri bahwa cinta itu merupakan naluri ya. Dan memang udah dari sananya, udah fitrahnya gitu, kita tuh suka sama lawan jenis. Terus cinta juga kan nggak semua lawan jenis juga kan. Tadi ada cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, lalu cinta ke orang tua, cinta ke adik, cinta ke teman gitu. Itu kan sama-sama cinta gitu ya, sayang gitu, rasa sayang gitu. Dan itu juga fitrah. Kalau misalnya fitrah itu pasti kan ada, kita juga kan ada namanya fujur dan takwa ya teman-teman. Berarti nafsu tuh selalu ada aja gitu, maksudnya ikut campur. Bahkan iblis juga kan ikut campur ya di yang lain gitu. Dari dalam ku nafsu, dari luar sama iblis gitu. Kalau misalnya kita tidak menahannya, emang bener sih bakal rusak. Gimana cara menahannya? Ya kembali lagi ke Allah, luruskan lagi niatnya,
Dan kalau nggak tahan, puasa guys, karena memang puasa itu menurunkan nafsu gitu, jadi nggak terlalu nafsuan gitu. Ya gitu ya, pokoknya itu cukup sekian ya teman-teman dari apa namanya pertanyaannya, ada cuma 2 guys. Makanya teman-teman ayo kita ramekan segmen How Bertanya ini dengan memfollow Instagram How Community dan kirim sebanyaknya pertanyaan, bebas nanya apalah, mau curhat juga boleh. Oke, cukup sekian, jangan lupa di subscribe. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dadah.